Saudara-saudara, pada kitab Keluaran pasal 1-3, kita melihat Musa yang begitu ragu menerima tugas dari Tuhan. Musa beralasan tidak pandai bicara, tidak punya latar intelektual yang mumpuni, takut bila tidak dipercaya oleh bangsa Israel, serta takut kalau Raja Firaun nanti tidak mempercayainya. Musa barangkali juga meragukan Tuhan bila nanti waktu adu kuasa terjadi, para dukun Mesir akan lebih kuat dari kuasa Tuhan. Banyak hal yang membuat Musa ragu. Pada zaman kita sekarang, keraguan untuk menerima tugas dari Tuhan itu juga kadang menerpa. Setiap umat Tuhan berhak untuk menyumbang kebaikan bagi dunia. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi kita menolak penugasan ini. Tetapi kira-kira apa saja yang membuat kita ragu dalam menjalankan penugasan? Yang pertama, kadangkala tugas dari Tuhan tidak sesuai dengan potensi intelektual kita. Kita yang sarjana kedokteran diperintah untuk mengajar katekisasi. Kita yang sekolah ekonomi malah diperintah khotbah. Yang sekolah teologi malah disuruh untuk mencari dana dan menghimpun iuran. Tugas-tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan akademik itu membuat kita ragu untuk menjalankannya. Walaupun nanti seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri itu tumbuh. Yang kedua, kadangkala tugas dari Tuhan tidak sesuai dengan kemampuan berbicara kita. Bagaimanapun juga tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan baik. Padahal teguran, nasihat, dan saran-saran pastoral yang harus kita sampaikan untuk memperbaiki sesama itu harus dikemas dalam bahasa yang pas. Kita tidak pandai menegur, malah disuruh menegur orang lain. Nah, kondisi ini membuat kita ragu. Yang ketiga, kalau orang yang kita tegur mengeraskan hati dan tidak percaya kalau kita diutus Tuhan. Orang tidak percaya kalau kita diutus oleh gereja misalnya. Kadangkala kita harus mengakui bahwa penyampaian kita tidaklah meyakinkan. Kita pun tidak percaya apa yang kita ucapkan. Teguran kita tidak menguatkan, malah mengundang hujat. Memang di zaman sekarang ini ada banyak sumber pengetahuan yang menjelaskan isi kitab suci. Orang bisa belajar dari internet. Orang bisa mengakses video-video pengajaran dari pendeta-pendeta berbagai denominasi. Jadi pengetahuan teologi dibagikan secara luas dan kita pun belum tentu lebih baik menyampaikan pengajaran. Yang keempat adalah bagaimana bila nanti ada adu kuasa antara kita dengan para penyembah Baal. Kita harus beradu kuasa dengan para dukun. Wah, kondisi itu cukup menakutkan. Bagaimana kalau mantra-mantra para dukun itu lebih kuat? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin membuat ragu. Dengan kepercayaan diri yang penuh, maka kita tidak punya alasan untuk berdalih. Kita semakin percaya bahwa kuasa yang kita hadirkan akan betul-betul manifestasi dari Elohim dan bukan kuasa dari Tuhan palsu yang tidak bisa melakukan apa-apa. Demikian penyuluhan pada bulan ini, Tuhan memberkati.